Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 ya, kurikulum Merdeka, masih di bab polinomial. Nah, kemarin kita sudah membahas pembagian polinomial ya, baik dengan cara bersusun maupun dengan skema Horner. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu terkait dengan teorema sisa. Nah, apa itu teorema sisa? Suatu polinomial fx ya dapat ditentukan sisa pembagiannya tanpa melakukan pembagian baik dengan cara bersusun maupun dengan skema Horner ya. Yaitu caranya cukup mensubstitusikan nilai x dari pembagi ke polinomial fx yang ada ya. Jadi teorema sisa ini khusus digunakan untuk mencari sisa pembagian suatu polinomial ya. Jadi khusus sisanya saja tanpa melakukan pembagian baik cara bersusun maupun dengan skema Horner, yaitu apa tadi? Nah, kita tinggal mensubstitusikan ya. Jadi ini poinnya, kita mensubstitusikan nilai x dari pembagi ke polinomial fx yang ada. Nah, karena banyak ya bentuk pembagi polinomial, sehingga teorema sisa ini ada 3 ya, tergantung dari pembaginya. Nah, untuk teorema sisa yang pertama, teorema sisa 1. Nah, jika polinomial fx dibagi oleh bentuk x dikurang k ya. Nah, ini bentuk pembagi yang pertama. Maka sisa pembagiannya adalah Sx ya. Jadi Sx ini adalah simbol sisa pembagian suatu polinomial. Nah, gimana tadi cara menentukan sisanya? Yaitu kita substitusikan nilai x dari pembagi ke polinomial fx yang ada ya. Artinya ganti variabel x pada fx ini dengan nilai x dari pembaginya. Maksudnya gimana? Nilai x dari pembagi. Nah, kita lihat di sini kan pembaginya yaitu x dikurang k. Nah, untuk mencari nilai x-nya, x dikurang k ini dijadikan persamaan 0. Gitu ya. Sehingga kita cari nilai x-nya berapa. Berarti variabel x di sebelah kiri. Yang min k kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, tandanya di sini negatif. Berarti kalau pindah ruas jadi positif. Sehingga nilai x-nya yaitu sama dengan k ya. Nah, k ini nanti sebuah nilai gitu ya. Sehingga sisa pembagian polinomial untuk teorema sisa yang pertama yaitu Sx sama dengan Fk gitu ya. Jadi semua variabel x pada fungsi fx diganti dengan k ya atau nilai x dari pembagi gitu ya. Kemudian yang kedua langsung kita bahas karena teorema sisa 1 dan teorema sisa 2 ini konsepnya masih sama ya, yaitu mensubstitusikan nilai x dari pembagi ke polinomial yang ada. Nah, teorema sisa yang kedua, jika polinomial fx dibagi oleh bentuk ax tambah b. Nah, ini bentuk yang kedua ya. Pembaginya ax tambah b. Maka sisa pembagiannya sama. Kita substitusikan nilai x dari pembagi. Pembaginya mana? Nah, yaitu ax tambah b. Caranya tadi gimana? Untuk menentukan nilai x dari pembagi. Nah, kita jadikan persamaan 0 gitu ya. Sehingga pindahkan semua nilai yang lain ke ruas kanan. Di sebelah kiri hanya boleh variabel x. Di sini variabel x-nya masih berkaitan dengan ax ya. Nanti kita tulis dulu yang kita pindahkan yaitu b-nya ya. Sehingga plus b kita pindah ruas jadinya min b. Masih ada nilai a di situ. Berarti kita pindahkan juga. Tapi ingat posisi a di sini mengalih ya. Sehingga kalau pindah ruas dia membagi. Sehingga x sama dengan min b per nah, inilah nilai x dari pembagi yang kita substitusikan ke polinomial fx atau menjadi f dalam kurung min b per a gitu ya. Nah, jadi dua teorema sisa teorema sisa ini yang kita bahas terlebih dahulu ya. Tadi kita sampaikan bahwa teorema sisa itu sebenarnya ada 3. Tapi untuk teorema sisa khusus kita nanti bahas di video selanjutnya. Oke, setelah tahu teorema sisa 1 dan 2, kita langsung bahas contoh soal. Yang pertama, tentukanlah sisa pembagian polinomial fx 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 7x tambah 8
oleh X tambah 4. Nah, kita perhatikan dulu pembaginya ya. Di sini pembaginya X tambah 4. Berarti ini sesuai dengan teorema sisa berapa nih? Nah, teorema sisa yang pertama ya, yaitu X dikurang K. Maka sisa pembagiannya sama dengan FK. Nah, K itu tadi apa? Nah, nilai X dari pembagi ya. Caranya gimana tadi? Nah, nilai X dari pembagi, yaitu pembaginya kita jadikan persamaan 0 ya. Dalam hal ini X tambah 4 jadikan persamaan 0. Sehingga X-nya sama dengan plus 4 pindah ruas. Jadinya min ya, nah, min 4. Sehingga sama saja nilai K-nya min 4. Nah, artinya apa ini? F dalam kurung min 4. Nah, yaitu ganti semua variabel X pada fungsi polinomial fx dengan min 4 ya. Polinomial fx-nya kan ada tuh, diketahui ya. Dalam kurungnya X, variabelnya juga X. Nah, sekarang variabel X dalam kurung ini kita ganti dengan min 4. Berarti semua variabel X pada nilai polinomial yang ada kita ganti juga dengan min 4 gitu ya. Sehingga di sini ada 2X pangkat 3. Ada X tuh. Berarti kita ganti dengan min 4. Sehingga menjadi 2 dikali min 4 pangkat 3 gitu ya. Usahakan pakai kurung ya. Nah, kurung ini kan artinya yang diganti atau pengganti gitu ya. Kemudian min X pangkat 2. Ada X lagi. Berarti kita ganti lagi menjadi min 4 pangkat 2 gitu ya. Kemudian ada min 7X. Berarti min 7 dikali min 4. Kemudian ditambah 8. Tetap 8 karena tidak ada variabel X-nya. Nah, setelah kita substitusi ganti semua variabel X dengan min 4, tinggal kita selesaikan saja untuk mendapatkan hasil akhirnya. Berarti yang pertama dulu, 2 dikali min 4 pangkat 3. Ingat, yang dikerjakan adalah pangkatnya terlebih dahulu ya. Yang berpangkat kan X-nya tadi. Maka yang berpangkat yaitu min 4. Tidak boleh juga dikali masuk dulu ya. 2 kali min 4 baru pangkat 3. Itu tidak boleh. Sehingga min 4 pangkat 3. Pangkatnya ganjil tuh. Berarti tetap negatif ya. Min berapa? 4 kali 4 kali 4. Yaitu min 64 gitu ya. Kemudian dikurang. Ya, ingat. Tanda ini akan ada satu ya. Jadi kita selesaikan dulu yang berpangkat, yaitu min 4 pangkat 2. Artinya min 4 kali min 4. Positif 16 gitu ya. Kemudian min 7 dikali min 4. Ini boleh dikali langsung karena min 4-nya pangkatnya hanya 1 gitu ya. Jadi tidak perlu lagi diuraikan, langsung dikali masuk. Min kali min ya. Ingat ada tanda min di depan, punyanya 7. Berarti kita ambil juga min kali min jadinya plus 28 ditambah dengan 8. Nah, yang di depan ini 2 dikali min 64. Kita kali masuk juga ya. Berarti hasilnya min 128 gitu ya. Yang 3 ini kan sudah bisa tuh dijumlah. Ya kan? Berarti 28 ditambah 8, 36. 36 dikurang 16 plus 20 ya. Sehingga sisa pembagiannya yaitu min 128 ditambah 20. Ada hutangnya 128 dibayar 20. Berarti masih hutang 108 atau min 108. Selesai, maka inilah sisa pembagiannya ya, atau SX-nya gitu ya. Nah, sebagai pembuktian kita bisa tentukan sisa pembagian polinomial yang ada dengan skema Horner ya. Coba kita lakukan skema Horner untuk melakukan pembuktian nih. Apakah benar sisa pembagian dari polinomial yang ada nilainya min 108? Nah, teman-teman masih ingat nggak cara skema Horner? Nah, kurang lebih seperti ini. Yang pertama selalu kami tekankan ya, dalam menentukan skema pembagian polinomial dengan skema Horner, perhatikan dulu pangkat tertinggi dari polinomial yang ada. Di sini kan pangkat tertingginya 3 ya. Berarti suku pertamanya pasti X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2, pangkat 1, dan seterusnya ya. Kenapa ini penting? Karena terkadang ada suku nih yang tidak ditulis di soal. Artinya apa? Kalau ada suku yang tidak dituliskan, misalnya X pangkat 2-nya tidak ditulis, tetap kita anggap ada. Cuma koefisiennya 0 ya, gitu. Nah, setelah itu kita ambil koefisien tiap suku. X pangkat 3 ada nggak? Oh, ada nih. Koefisiennya berapa? 2 gitu ya. Kemudian X pangkat 2 ada juga kah? Nah, ada. Koefisiennya berapa? Min 1. Kan begitu ya.
Kemudian X pangkat 1 ada, yaitu min 7X, sehingga koefisiennya min 7. X pangkat 0 ini ke suku tetap ya, yaitu 8 ya, tidak ada variabel X-nya. Nah, setelah kita ambil semua koefisien sukunya, ada pembaginya, yaitu K. K ini adalah nilai X dari pembagi. Nilai X dari pembagi tadi sudah ya, K-nya min 4, berarti K di sini min 4, gitu ya. Nah, kemudian langkah pertama, koefisien suku pertama yang 2 ini kita turunkan saja dulu sebagai awalan, yang akan kita kalikan dengan K. Ingat, tanda panah ini kalikan dengan K. K yang mana? K yang di sini ya, sehingga 2 dikali min 4, hasilnya min 8. Nah, hasilnya ini kita jumlahkan dengan nilai yang ada di atasnya, min 1 tambah min 8, hasilnya min 9. Nah, hasilnya ini, hasil penjumlahannya dilakukan perkalian yang sama, yaitu tanda panah ya, tanda panah dikalikan dengan K. K-nya min 4, min 9 kali min 4, positif 36. Nah, 36 ditambahkan lagi dengan nilai yang ada di atas nih, dikurang 7, berarti 29 ya. 29 kalikan lagi dengan K, ya kan? Nah, berarti 29 dikali min 4, min 116. Min 116 ditambah 8, min 108 ya. Terakhir, maka inilah sisanya ya, atau SX-nya. Ternyata benar nih ya. Setelah kita buktikan baik dengan skema Horner maupun langsung dengan teorema sisa, diperoleh nilai yang sama ya, sehingga benar bahwa untuk menentukan sisa pembagian suatu polinomial bisa dilakukan langsung dengan teorema sisa ya, tanpa melakukan pembagian baik skema Horner ataupun pembagian cara bersusun, gitu ya. Sip. Oke, kita bahas contoh soal lagi ya, yang kedua terkait dengan teorema sisa yang kedua tadi ya. Nah, sisa pembagian polinomial fx oleh 3x tambah 1. Nah, sekarang di sini kita perhatikan nih bentuk pembaginya, 3x tambah 1. Berarti ini sesuai dengan bentuk pembagi teorema sisa yang kedua tadi ya, yaitu bentuknya ax tambah b, sehingga sisa pembagiannya dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai x dari pembagi, yaitu dalam hal ini min b per a ya. Min b per a ini sudah tadi ya, dari mana kita dapat, sehingga kita tentukan dulu nih dari bentuk pembagi yang ada, b-nya berapa? B-nya 1 ya. Nah, tandanya sama, berarti tetap nilainya 1 ya. Berarti min 1 per berapa? A-nya. A-nya 3, sehingga di sini F min 1 per 3. Nah, artinya apa ini? F dalam kurung min 1 per 3. Artinya ganti semua variabel X pada polinomial fx dengan min 1 per 3, gitu ya. Nah, di soal sudah ada fx-nya. Ingat, kalau dalam kurungnya variabel x, maka semua nilai yang ada, variabel yang ada juga variabel x, gitu ya. Nah, sekarang variabel x dalam kurung ini kita ganti dengan min 1 per 3. Berarti, semua variabel x yang ada juga diganti dengan min 1 per 3. Yang pertama, ada 3x pangkat 3. Berarti x-nya kita ganti dengan min 1 per 3, menjadi 3 dikali min 1 per 3 pangkat 3, gitu ya. Kemudian ditambah 4x pangkat 2. Berarti 4 dikali min 1 per 3 pangkat 2 ya. Yang berpangkat adalah variabel x-nya ya. Jadi yang berpangkat itu min 1 per 3-nya. Dikurang 35x. Berarti dikurang 35 dikali min 1 per 3 dikurang 10. Kurang 10-nya tetap karena tidak ada variabel X-nya. Semua variabel X sudah kita ganti nih dengan min 1 per 3. Berarti langkah selanjutnya tinggal kita jabarkan ya. Nah, selesaikan maksudnya. Nah, di sini berarti kita pangkatkan dulu ya. Ingat, kita pangkatkan dulu, berarti min 1 per 3 pangkat 3 tetap pangkat tetap negatif ya. Nah, yaitu min 1 per 27. 1 pangkat 3 ya 1, 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 ya, 27. Kemudian ditambah 4. Min 1 per 3 pangkat 2. Berarti min 1 per 3 dikali min 1 per 3. Positif 1 per 9. Gitu ya. Nah, yang ini langsung dikali masuk ya. Boleh karena ini pangkatnya hanya 1. Berarti min kali min plus ya. Plus 35 per 3. Nah, min 10 ini boleh kita jadikan juga penyebut 3 ya.
Boleh, biar ini bisa dijumlahkan. Berarti kalau min 10 penyebut 3, nanti bisa dibagi dengan dijadikan penyebutnya 3 ya. Nah, tapi nanti berarti di langkah berikutnya kita simpan dulu. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. 3 dikali 1 kan 3/27 ya. Bisa kita sederhanakan menjadi min 1/9 gitu ya. Dibagi 3 semua. 3 bagi 3 ya 1. 27 dibagi 3 ya 9 gitu ya. Kemudian 4 kali 1/9 tetap. Nah, ini tadi yang 35/3 min 10-nya kita jadikan penyebut 3. Berarti berapa dikali dibagi 3 hasilnya 10, yaitu 30/3 gitu ya. Biar ini bisa dijumlahkan maksudnya. Ini kan penyebut 9, ini penyebut 3 gitu ya. Nah, kemudian berarti yang penyebut 9 karena penyebutnya sama, kita jumlahkan nih pembilangnya, yaitu min 1 tambah 4 jadinya plus 3/9 ya. Kemudian ini penyebut 3. Berarti kita jumlahkan pembilangnya. 35 dikurang 30. Berarti 5/3 gitu ya. Nah, yang 3/9 ini kan bisa disederhanakan lagi tuh. Ya kan? Menjadi, ini dibagi 3 ya. Menjadi 1/3. Nah, sehingga penyebutnya juga sudah sama. Penyebut 3. Berarti kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 5, 6. 6 dibagi 3, 2. Maka inilah sisa pembagiannya atau SX-nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, jadi aman untuk teorema sisa 1 dan teorema sisa 2 ya. Intinya untuk menentukan sisa pembagian dari suatu polinomial fx, kita tinggal mensubstitusikan nilai x dari pembagi ke dalam polinomial fx yang ada gitu ya. Nah, demikian mungkin yang bisa kita bahas terkait dengan teorema sisa 1 dan 2. Semoga bisa dipahami. Nantikan pembahasan teorema sisa 3 di video selanjutnya ya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.